Baik, sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala malaikat kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan topik tentang khiyar. Khiyar, ya, kita kadang menerjemahkannya sebagai garansi, yaitu satu kesempatan yang syariat telah tetapkan kepada al-muta'aqidain, ya, kepada dua orang yang melakukan aktivitas jual beli. Ya, tentunya sebenarnya apakah eh, apa khiyar ini menguntungkan satu pihak? Ya, tidak juga. Ya, sebenarnya khiyar ini, ya, itu menguntungkan kedua belah pihak. Ya, lagi-lagi menguntungkan ke dua belah pihak. Memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Sengaja syariat telah tetapkan sedari awal ketika Islam ini diturunkan, ya, karena li hikmah, tentu satu hikmah yang belakangan akhirnya ternyata dalam interaksi jual beli, ya, ini sangat dibutuhkan, faktanya sangat dibutuhkan. Nah, kita sudah mengenal berbagai macam khiyar di awal, ya, namun kita akan fokus ke tiga khiyar, ya, yaitu khiyar majelis, kedua khiyar syart, yang ketiga khiyar al-aibi. Nah, hari ini kita di sub topik yang kedua, al-matlabus tsani, khiyarus syart, ya, yaitu garansi syarat atau khiyar syarat. Apa definisinya? Ta'rifuhu khiyarus syarti ay khiyarut tarawi an-nashi'u 'ani syart fa huwa mudhafun ila sababihi. Jadi definisi daripada khiyar syarat ini, ya, dia adalah khiyar tarawih sebenarnya. Ya, khiyar tarawih itu adalah khiyar majelis yang sudah sebelumnya kita sebut, itu khiyar majelis. Ya, tetapi khiyar majelis itu sendiri memunculkan syarat karena sebab tertentu. Ya, jadi fahuwa mudhafun ila sababi, karena ada sebab di situ. Sebabnya misalnya, ya, karena ketidakmampuan untuk al-qabdu umumnya tidak bisa diserah terimakan di majelis. Jadi untuk barang-barang tertentu ada yang tidak bisa diserahkan di majelis, maka ada namanya khiyar syarat. Ya, biasanya ada khiyar syarat. Atau misalnya bayu salam, ya, di mana seorang pembeli membayarkan uang harganya duluan, tetapi barangnya belakangan. Nah, biasanya atau umumnya di situ ada salah satu pihak yang meminta, eh, ya, atau menyampaikan khiyar syarat. Nah, wa huwa an yashtaritu ahad al-muta'aqidaini aw kilahuma asna' al-aqdi al-khiyar ba'da al-bay' ma muwafaqati al-akhir alaih. Tentunya seperti itu. Jadi, wa huwa, apa maksudnya? Mafhumnya gimana kita memahami khiyar syarat ini? Yaitu salah seorang dari yang berakad atau keduanya mungkin itu mensyaratkan,
di tengah-tengah akad adanya khiyar tadi, ya. Adanya khiyar itu, adanya garansi itu nantinya setelah jual beli. Kalau sudah terjadi jual jual beli. Tapi khiyarnya dilakukan pas akad, ya. Tentunya kalau itu satu orang yang melakukannya harus dapat persetujuan dari yang lain. Jadi tidak boleh hanya eh, dilakukan sepihak, ya, tanpa persetujuan yang lain. Jadi tentunya muwafaqatul akhar al akhar alaih. Falahu faskhul aqdi au imda'uhu. Tentunya, ya, orang yang mengajukan itu ketika syarat tidak terpenuhi, dia punya hak untuk melakukan pembatalan akad, ya, atau mungkin dia mengatakan ya udah saya lanjut aja, ya, terus ulang, berlanjut. Wa yumkinu an yashtarita dzalika ba'da al-aqdi. Dan bahkan syarat tersebut juga bisa, kalau tadi itu pas di tengah-tengah akad, ya, khiyar syarat itu disampaikan, ya. Namun khiyar ini juga ternyata bisa juga dilakukan itu setelah akad jual beli terakhir apa terjadi, ya, dengan syarat apa dengan ketentuan belum terjadi yang namanya apa namanya itu, ya, belum meninggalkan majelis akad itu boleh. Jadi walakin qabla mufaraqati majlisi at-ta'aqud, ya, tapi ketentuannya adalah, ya, itu sebelum berpisah, ya, dari majelis tempat berakad. Dengan demikian kemudian khiyar ini atau garansi ini disebut dengan wasummiya khiyaru syart lian sababahu istiratul akid lahu. Dengan kemudian, ya, maka khiyar ini garansi ini disebut sebagai khiyar syarat disebabkan karena ada sebab di situ yang mensyaratkan atau yang apa, ya, ada sebab pensyaratan di situ yang dilakukan oleh salah seorang yang melakukan apa al-akid itu, yang melakukan akad jual beli atau keduanya. Nah, itu menjadi sebab penamaan kenapa disebut sebagai khiyar syarat. Lalu mungkin orang bertanya, apakah ini disyariatkan atau tidak, masyru' atau tidak? Nah, ternyata memang disyariatkan, dan dahulu, ya, garansi khiyar ini diberlakukan karena ada orang tipu-tipu. Ada orang yang melakukan tipu-tipu biasa dalam jual beli, memungkinkan orang-orang itu melakukan tipu-tipu, ya. Oleh karenanya, ya, yang namanya tipu-tipu kan bisa saja yang melakukan tipu itu adalah pedagang atau yang melakukan tipu-tipu itu adalah pembeli. Mungkin saja seperti itu. Oleh karenanya, ya, maka eh, disyariatkan yang namanya khiyar syarat. Jadi al aslu fihi ma rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi hukum asal dari pensyariatan, ya, asal muasal pensyariatan ini bisa kita lacak dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna rajulan minal ansari kana yukhda'u fil buyu' فشك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة وفي رواية فقل لا خلابة وأنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال وفي رواية ولي الخيار 3 أيام. Dalam hadis ini, dan ini hadis-hadis sahih, ya, Bapak Ibu sekalian, ini hadisnya Baihaqi ini, ya. Jadi apa? Ya, hadis ini hadis sahih. Dalam hadis sahih ini, ya, kita lihat eh, dalam riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa seorang Ansor dahulu di zaman Nabi, ya, para sahabat, dia ternyata ditipu dalam jual beli. Ya, ini sahabat ini, ya, kena tipu kan gitu. Ya, kalau kita menggunakan definisi sahabat eh, oleh siapa? Apa Ibnu Hajar, ya, atau siapa itu, ya, Ibnu Hajar mungkin yang mengatakan bahwa kullu ya kullu insanin, ya, ra'an nabiyya
wa amana bihi wa mata alaih. Jadi semua orang yang melihat Nabi beriman kepadanya dan mati dalam keadaan itu, maka dia dianggap sahabat. Ya, walaupun memang ada khilaf para ulama, eh, apakah sahabat itu dobitnya, ketentuannya hanya sekedar melihat seperti tadi. Ada yang mensyaratkan dia harus majelis minimal ya sekali, ada yang mensyaratkan 2 kali, ada yang mensyaratkan 3 kali, ada yang mensyaratkan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini ada khilaf memang ya, tentang hadus sahabat. Siapa sahabat ini? Yang pasti ini kejadiannya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia ketipu dalam jual beli, lalu kemudian orang tersebut melakukan protes, ya ngadu, begitu syakwa namanya itu syakwa pakai k, mengadu kepada Rasul. Kemudian Rasul mengatakan kepadanya, idza baya'ta fakulah khilana. Jadi kalau kamu misalnya ya menjual sesuatu atau termasuk membeli, ya terutama kalau ya membeli, karena kata baya ayu baik itu kan maknanya bisa bisa al-bai' dalam hal ini menjual, atau bisa asyira dalam hal ini maknanya membeli. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan kepadanya, kalau melakukan jual beli, ya, maka terutama saat membeli sesuatu, katakan kepada pedagang itulah khilafah. Jangan ada tipu-tipu, jangan ada gambling, jangan ada apa namanya, ya apapun lah itulah, ya tipu-tipu, gambling atau apapun namanya itu, ya gubun misalnya, ya jangan khida. Ya, jadi khilafah itu la khida wala gubna, ataupun apalah itu namanya ya, eh, yang termasuk sinonimnya lah. Intinya jangan ada eh, tipu-tipu, jangan ada bohong-bohong dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain juga sama, fakulah khilafah wa anta bil khiyar, ya. Jadi kalau menjual sesuatu jangan bilang jangan ada tipu-tipu, bohong-bohong, ya, dan kamu punya garansi khiyar 3 hari di setiap barang yang kamu beli, ya. Itu khiyarnya salah saya layalin, ya, 3 malam gitu. Jadi 3 malam 3 siang. Wafi riwayah walil khiyaru salasatu ayam, dalam riwayat yang lain saya punya khiyar garansi 3 hari. Nah, jadi ini uh, masyru'iyah ya, atau dalil yang menjadi pensyariatan terhadap khiyar. Dan ternyata tidak cukup dengan hadis tersebut, ya masih ada uh, dalil lain yaitu ijma. Dan ijma ya ini bukan hanya ijmanya apa, ijma al ummah di sini maksudnya ijma sahabat, ya. Eh, Memang bahwa khiyar syarat itu benar-benar tidak ada perbedaan pendapat. Yang namanya ijma itu adalah ittifaqun bila mukhalif. Jadi kesepakatan tanpa ada yang menyelisihi, maka itu disebut sebagai khilaf. Tetapi kalau hanya mutafakun, misalnya mutafakun alaih, ya hanya kesepakatan aja misalnya mutafak, ya memungkinkan ada yang menyelisihi di situ. Tinggal yang dilihat apakah yang sepakat lebih banyak atau kemudian yang menyelisihi lebih banyak. Lalu kemudian dilihat apakah yang menyelisihi ini lebih siko atau tidak, yang menyepakati lebih siko atau tidak, ya lebih orang-orang termasuk orang-orang terpercaya atau tidak, kredibel atau tidak. Nah, itu juga ngaruh. Jadi bukan hanya sekedar mayoritas atau minoritas, tapi apakah orang-orang di situ adalah orang-orang yang punya kredibilitas atau tidak. Nah, jadi eh, Imam An-Nawawi mengatakan, ya, qala An-Nawawi rahimahullah taala wa li anna al-ummata, ya, mujmi'atun ala jawazi syattil khiyar thalathata ayyam. Jadi eh, dia mengatakan bahwa umat itu telah sepakat, telah ijma bahkan, ya, tentang kebolehan syarat khiyar ini atau garansi khiyar ini 3 hari. Tsumma qala wa'lam anna aqwa ma yahtajju bihi fi subuti khiyari syarti al-ijma'. Bahkan ketahuilah sesungguhnya yang paling kuat, hujah yang paling kuat. Kalau kita mau berdalil, berhujah yang paling kuat justru ijma', ya.
jadi tentang adanya khiyar ini adalah ijma. Wa qad naqalu fihi ijma, bahkan telah dinukil terhadap persoalan ini ada ijma wa huwa kafin, dan itu cukup. Wa qala aidan, Imam An-Nawawi mengatakan juga yajuzu syartul khiyaril aqidaini wa li ahadihima bil ijma. Ya, bahwa syartul khiyar bagi dua orang yang berakad itu jual beli itu boleh, ya, bahkan juga termasuk salah satunya yang melakukannya. Jadi boleh dua orang, keduanya boleh juga salah satunya dengan ijma. Artinya itu sudah cukup dan sah karena ada ijma dalam persoalan itu. Wa qala yasihu khiyaru syarti bil ijma. Bahkan intinya khiyar syarat, garansi syarat, menggunakan syarat ini dalam jual beli itu sah secara ijma. Ini nukilan dari Imam An-Nawawi, dan kita ketahui bahwa Imam An-Nawawi itu adalah termasuk muktamadnya fikih Syafi'i. Ya, jadi dia, kalau Imam Nawawi itu sudah bilang eh, ini gitu kan, itu artinya eh, itu menjadi muktamad, menjadi pandangan yang dipegang di mazhab Syafi'i, karena kita tidak pungkiri bahwa mazhab Syafi'i sendiri itu dalam satu kasus, satu persoalan itu bisa banyak pandangan, bisa berbeda pendapat di antara ulama Syafi'i ya. Nah, lalu kemudian apa yang disyariatkan di dalam khiyar tersebut? Ma yushra'u fi yushra'u khiyaru syarti fil buyu'i allati la yushtaratul qabdu fiha min al buyu' amatan. Umumnya kita bertanya, sebenarnya kebutuhan khiyar syarat ini apa? Ya, realisasinya itu pada kasus yang kayak gimana? Jadi khiyar syarat ini disyariatkan itu pada jual beli umumnya. Pada jual beli la yustratul qabdu fiha minal buyu'i amatan, yaitu pada jual beli yang memang tidak disyaratkan al qabdu di sana, ya, secara umum. Secara umum. Ya, maksudnya al qabdu dalam pengertian serah terima barang di majelis, ya, yang serah terima barangnya itu di majelis, yang tidak dapat atau tidak disyaratkan al-qabdu di dalam majelis itu, ya, secara umum. Nah, di situ orang menggunakan khiyar syarat. Ya, seperti dalam contoh bayi usalam, ya, dan seterusnya. Nah, sementara dalam kasus-kasus jual beli yang al-amwal ar-ribawiyah itu tidak boleh menggunakan khiyar ini. Jadi fala yajri fil buyu'i ar-ribawiyah wa hiya as-sarfu wa bai'ut ta'am bil ta'am fala yajuzu fiha syartul khiyar. Li'annahu la yajuzu an yatafarraqa qabla tamamil bai', fala yajuzu an yatafarraqa illa, ya, terpotong sebentar. Eh, illa qabdul iwadain. Jadi dalam kasus jual beli apa namanya ribawi ya, ya, seperti sorof. Sorof itu kan jual beli uang dengan uang, ya, yang money changer itu, ya. Atau termasuk juga makanan dengan makanan, ya, makanan dengan makanan, ya, di mazhab Syafi'i benar-benar ini ada, memang ada hadisnya secara khusus, dan memang di mazhab Syafi'i ini cukup ditekankan, ya, itu termasuk al-amr ribawiyah, atau termasuk to'am dengan to'am, ya, itu juga walaupun tidak harus to'am, tidak harus makanan yang ribawiyah, tetap tidak dibolehin kalau di mazhab Syafi'i ya. Nah, fala yajuzu fiha syartul khiyar. Nah, intinya jual beli yang seperti itu tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan di sana orang apa? Orang eh, memberikan, ya, atau mensyaratkan yang namanya syarat khiyar, ya, syartul khiyar, ya, boleh ada khiyar di sana. Di annahu la yajuzu an yatafarraqa qabla tamamil. Alasannya apa? Karena untuk jual beli aribawiyah misalnya, lamuan aribawiyah itu kan syaratnya, ya, ada dua di sana. Pertama harus ya dan biyadin. Yang kedua, ya, mislan bimislin. Ya, terutama yang tidak bisa ada tawar menawar itu adalah ya dan biyadin. Kalau mislan bimislin, ya, sama dengan sama, misalnya 1 liter dengan 1 liter, itu kasusnya kalau al-amal ribawiyahnya itu, ya, eh sejenis, misalnya kurma dengan kurma, mau kurmanya ajwa, mau kurmanya sukari, kurmanya lu'lu, kurmanya yang lain-lain dan seluruhnya,
ya orang bilang oh kurma ini kan lebih mahal, ajwa lebih mahal misalnya daripada sukari, sehingga boleh dong saya minta 1 liter ajwa ditukar dengan 5 liter sukari. Ya logikanya kita mengatakan iya, karena dia mahal gitu ajwa gitu kan. Yang sukari mungkin 100.000 dapat 3 liter, ya 200.000 6 liter, ya misalnya nih, atau 6 kilo lah, ya sementara ajwa mungkin 200.000 sekilo, ya mungkin juga ada yang lebih mahal dari itu, katakanlah 200.000, artinya secara hitung-hitungan itu logisnya betul 5 banding 1 atau 6 banding 1, ya 6 kilo banding 1 kilo. Mungkin orang mengatakan realistis dong kalau misalnya ya saya tukar atau saya jual, saya barter sekilo aja dengan 6 kilo atau 5 kilo sukari misalnya. Oke, ya secara akal kita mungkin mengatakan hal itu, tetapi syariat tidak membolehkan, ya tidak membolehkan kita melakukan hal seperti itu, ya harus kalau dia sejenis itu satu jenis kurma apapun namanya, anwaknya apapun jenisnya, namanya, ya tapi dia satu jenis disebut sebagai kurma, maka harus mislan bimislin. Boleh tidak mislan bimislin, bisa berbeda, misalnya 2 liter tukar 1 liter, 2 kilogram tukar 1 kilogram, tapi syaratnya harus tidak sejenis, misalnya ya se 1 liter gandum ditukar dengan 2 liter kurma misalnya, atau 5 kilo gandum ditukar dengan ya em, 2 2 kilo kurma ajwa misalnya. Nah, ini nggak ada masalah, ya. Mau seperti apa bentuk penukarannya, tidak harus mislan bimislin, tidak harus 5 kilo dengan 5 kilo, sekilo dengan sekilo. Beda jenis boleh berbeda. Tetapi satu syarat yang tidak boleh tidak dilakukan yaitu ya dan biadin, harus diserah terimakan di majelis akad. Karena alam ribawiyah kapan tidak diserahkan di majelis akad maka akan menjadi riba nasiah. Ya, kalau tadi itu riba fadl, yang ini riba nasiah namanya. Ya, akan menjadi riba nasiah. Oleh karenanya, ya kalau misalnya menggunakan syarat tadi, itu umumnya kasusnya karena misalnya penjual tidak bisa memberikan barang di majelis akad, serah terima al-qabdunya majelis akad, ya kayak contoh bayi salam dan seterusnya, maka syarat yang seperti itu tidak boleh dilakukan, ya hiar syarat itu tidak boleh dilakukan. Jadi la li'annahu la yajuzu an yatafarraqa qabla tamamil bai' fala yajuzu an yatafarraqa illa, ya mana tadi? Hmm, tunggu. Jadi fala yajuzu an yatafarraqa illa an qabdil iwadain. Ya termasuk juga ya tidak boleh mereka berpisah sebelum serah terima barang tadi. Jadi tidak boleh mereka berpisah dari majlis akad, itu syaratnya, ya, dan juga eh, tidak boleh mereka berpisah dari majlis akad kecuali harus telah qabdu al-iwadain, ya si pembeli sudah mendapatkan barangnya, si penjual telah mendapatkan uang, ya uang dari harga barangnya, itu al-iwadain seperti itu. Nah, wala yaju'u fi bai' salam, ya wala yajuzu fi bai' salam wala fi syuf'ah wala hiwalah. Jadi tidak boleh dalam kasus bai' salam wala fi syuf'ah, juga dalam kasus syuf'ah, dua orang pengen beli satu barang dipakai berdua misalnya, dan termasuk juga hiwalah, ya kemudian hibah. Nanti ini ada bab-babnya akan kita bahas ya secara rinci, ya bisyarti sawab, wal ijarah walau syarat al khiyar fi ma la yasbutu fihi batal al aqd. Jadi dengan syarat sawab, ya misalnya mungkin ada imbalan gitu kan, ya atau kemudian ada ijarah di situ, ya walau syarat al khiyar fi ma la yasbutu fihi, ya batal al aqd. Jadi kalau misalnya di situ disyaratkan khiyar dalam kasus yang seperti itu, ya eh, yang tidak sabit, tidak dibolehkan tadi, maka akadnya batal.
Wala yathbutu khiyaru syarti fi sodaq zawaj, termasuk juga khiyar syarat itu tidak berlaku pada kasus sodak, sodak mahar ya, mahar pernikahan, zawaj. Lakin yasihun nikahu fil asah ya, tetapi dalam pandangan Syafi'iyah nikahnya tetap sah, cuma berdosa aja kalau dia melakukan khiyar di situ ya, khiyar di situ. Nah, wayaf sudu al musamma wajibu mahru misal. Jadi tidak ada yang namanya apa khiyar di situ ya, sehingga kemudian kalaupun telah dilakukan ya dianggap cacat aja, dianggap batal aja itunya syaratnya, berarti sama aja orang belum memberikan mahar gitu kan. Lalu apa yang akan diwajibkan? Ya diwajibkan mahar misil, namanya mahar yang sesama, yang misalnya yang selevel dia dengan tingkat kehidupan dia, keluarga dia, di situ berapa, diukur misalnya dari saudaranya kalau nikah berapa, atau bibinya nikah berapa dan seterusnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti akan ada bahasan, cuma ya ini bahasan bukan di bahasan sini ya. Ini bahasannya bahasan pernikahan nih di kitab yang kedua kalau tidak salah. Nah, wala yathbutu fil ibra wal fusuq ya. Wa yajuzu syartuhu li ajnabi anil aqdi li an al hajata tad'u li dzalika likunhi a'rafa bil mabih. Jadi tidak bisa juga dalam kasus al-ibra. Ibra ini kasusnya ini saya agak lupa ya, tapi al-ibra ini ya maksudnya orang ini apa, menyatakan orang ini bebas ya dari sesuatu. Tapi nanti saya cek lagi ya kasus ibra itu seperti apa. Ya, intinya tidak tidak bisa ya dalam kasus ibra khusus, tetap wa yujuz syartuhu li ajnabi anil aqdi ya, tetapi dibolehkan syarat itu kepada orang asing ya, eh, terkait akad tersebut. Li'annal hajat tad'u lidzalika likaunihi a'rafil mabih, karena ya, ada kebutuhan, ada hajat di sana, dianggap bahwa dia lebih tahu terhadap barang itu. Ya, maksudnya kalau ada orang orang ya di ajnabiyin, bagi orang asing itu maksudnya asing yang gharib, yang tidak tahu tentang barang dan seterusnya, ya memungkinkan itu boleh. Tapi ini pendapat mazhab ya. Nah, wa yathbutul khiyaru lin nabi faqat dunal akid ya. Jadi dianggap boleh ya itu. Nanti akan kita perjelas lah ya. Syarat itu untuk kasus yang tadi yang tidak boleh ya. Em, tapi tidak berlaku untuk akid orang yang melakukan akad jual beli. Tapi al asing yang misalnya di luar orang yang berakad, ya itu boleh katanya. Wa yujuzul lil wakil fil bai', untuk wakil dalam jual beli, melakukan jual beli juga boleh ya, melakukan khiyar au syira istiratul khiyar ya, dalam wakil dalam jual beli, dalam membeli, dalam menjual, dalam membeli ya, untuk melakukan ya meminta khiyar misalnya ya, meminta khiyar kepada orang ya, kepada penjual ya atau si pembeli ya, itu atas perwakilan ilmu wakil, atas permintaan daripada yang mewakilkan dia atau untuk dirinya sendiri, mungkin saja karena wakil itu kalau dia wakilnya khusus, dia berarti sudah permintaan dari orang yang mewakilnya. Tapi kalau misalnya dia dikasih wakalah secara amah, artinya dia bebas melakukan tasarruf, berarti dia wakil itu meminta hiar, ya mensyaratkan hiar syarat itu untuk dirinya, ya seperti itu. Wala isbutul khiyaru bimujarradil gubn sawa'un tafahush aula. Jadi tidak, kalau ada khiar ya, khiar ini dia sengaja ingin apa, sampaikan, minta, ajukan gitu kan. Tetapi sekedar untuk melakukan tipuan al-gubun ya, ya, sawaun tafahush aula. Apakah dia melakukan tafahush ya, ya atau tidak. Ya maksudnya kalau untuk tipuan lah intinya ya, itu tidak dibolehkan. Idza lam yushtarit al khiyar di anna hubban ibnu munkis kana yaqda fil bait. Jadi
eh, itu tidak bisa khiyar itu ya terjadi kalau memang sekedar untuk melakukan al-ghubun, ya tipu daya atau ada sesuatu yang ingin disembunyikan, ya sawan tafahus aula idza lam yastarid al khiyar, ya sama saja misalnya kalau orang itu melakukan tafahus, ya, tafahus ini fahisha ya, tapi ya, ya bukan najis ya, tapi tafahus. Nah intinya kalau ada khiyar tetapi nampak khiyarnya itu dalam rangka untuk gambling misalnya, melakukan tipuan, maka itu layak sebut. Tidak bisa dibenarkan khiyar seperti itu. Nah, bagaimana kalau di dalamnya yastarid al khiyar, ya? Kalau tidak disyaratkan khiyar, ya. Idza lam yastarid al khiyar. Oh, enggak, ini kalimatnya kok enggak. Sawan tafahush aula idza lam yastarid al khiyar. Ya, demikian juga maksudnya orang yang punya sikap buruk, tafahush, ya, atau tidak, memang berniat untuk melakukan hal itu, ya kalau nggak salah gitu ya mananya ya, ya. Idza lam yastarid al khiyar, ya, ini kok kayak nggak nyambung ya. Idza lam yastarid al khiyar li'annahu Hubban ibnu Munqidh kana yakhda fil bai'. Intinya dahulu ada seorang sahabat namanya Hubban bin Munqidh. Dia ketipu ya dalam melakukan jual beli. Kemudian diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa alimahu, ya, istirat fa'allamahu istirat al-khiyar. Kemudian Nabi itu mengajarkan kepadanya, ya kamu kan ketipu nih, ya. Ya udah, lain kali melakukan jual beli, ya kamu harus mensyaratkan khiyar tadi. Nah, walam yasbut lahu khiyarul gubn wali annal mabi' salim, ya. Nah, ternyata ya dia tidak dibenarkan untuk mendapatkan khiyar karena tipuan itu karena barangnya itu aman-aman saja selamat. Walam yujad tadlis min jihatil ba'i, dan tidak ada semacam tipuan dari si penjual. Wa innama farratal mushtari fi tarkil istidhar was su'al wal musawama falam yathbut lahu khiyarur raddi. Ya, yang terjadi adalah ad- ada teledor aja dari, jadi bukan karena si kasusnya ini Uban ini ternyata bukan kesalahan dia, itu merasa ditipu padahal dia teledor, bukan kasusnya penjual itu menipu dia, tapi dia teledor. Makanya ini sebenarnya kasusnya si pembeli aja yang kurang yang kita bilang teledor, karena dia tidak minta. Oh, kan dia punya hak sebenarnya. Bilang, "Ya, penjual, tolong saya mau lihat dulu barangnya ya." Ya, penjual itu nggak boleh menyembunyikan. Ya, silakan aja dilihat. Nah, kalau si penjualnya bilang, kalau megang jadi ya, jadi beli. Nah, ini nggak boleh. Nah, di kita itu kadang kan gitu ya. Penjual kadang nakut-nakutin. Kalau megang jadi ya, kalau megang jadi beli. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Nah, jadi dia punya hak sebenarnya istizhar, minta barang itu dilihat, ditampakkan, jangan ada yang di apa disembunyiin, dia pengen tahu apa. Jadi kalau dia misalnya teledor tidak ingin cari tahu lebih, itu berarti teledor. Ya, dia punya hak juga untuk bertanya, termasuk melakukan musawamah, penawaran, ya, tawar menawar. Nah, falam yathbut lahu hiyarurat. Nah, dalam kasus ini, ya, ketika sampai kepada Nabi, akhirnya dia tidak dibenarkan itu. La yasbut baginya itu. Khiyar arad untuk mengembalikan barang karena merasa ditipu itu tidak berhak bagi dia. Ya, ini maksudnya yang tadi la yasbut khiyar bimujarrad al-gubun sawan tafahush aula. Ya, jadi sebenarnya khiyar kalau hanya sekedar dia teledor karena merasa ditipu, ya. Jadi hanya sekedar kena tipuan, tapi dilihat dulu dia tipu itu karena teledor atau benar-benar memang ditipu sama si penjual, ya, sehingga kemudian dia eh, nanti berhak atas khiyar eh, barang itu dikembalikan. Berarti kan kalau dia misalnya barang yang dibeli cacat kan nanti ada khiyar aibi, nanti akan kita bahas, ya.
Kalau hiar syarat, ya kalau hiar syarat kan artinya selama dia 3 hari mensyaratkan itu, lalu dia merasa bahwa dia ketipu, ya boleh dia kembalikan. Jadi berapa lama waktunya orang hiar syarat itu? Ya juzu syartul hiar fi salasati ayam. Jadi lamanya hiar syarat itu 3 hari. Wa yadkhulu fiha layali lid-darurah, ya termasuk juga berarti ya 3 hari, 3 siang, 3 malam. Lil hadis sabik, ya dalam hadis sebelumnya sudah kita bahas, wala yuzu aksar min salasati ayam, tidak ada batalal aqdu liwujudi syartil fasid. Jadi kalau misalnya dilebihkan, ya akadnya batal karena adanya syarat yang fasad, yang rusak. Wahwa mubtilun lil akdi, ini dapat membatalkan akad li'anna syarta yatadaman ghaliban ziyadatan fi saman au mahabatan. Jadi intinya ya secara umum memang syarat ya itu secara umum ya bisa menaikkan harga gitu kan, eh, dan seterusnya. Ya wali annal hajata tandafi'u bisalat wa jawwaza fiha rukhsatan wa juwiza fiha rukhsah fala yajuzu fi ma zada li annahu barang. Jadi intinya eh, hanya berlaku 3 hari, itu adalah rukhsah, batasan yang dibolehkan oleh syariat, ya tidak boleh lebih dari itu karena dianggap goror. Gorornya apa? Nah, kalau lebih dari 3 hari, ya tentu akan menyebabkan goror. Bagi siapa? Ya bagi pembeli. Umumnya pembeli yang akan eh, merasa dirugikan. Ya, kenapa? Karena subjektif sifatnya itu. Kalau lebih dari 3 hari itu, ya. Misalnya lebih dari ya apalagi kalau misalnya tidak ditentukan berapa lama, itu goror, ya ada goror di situ. Wa yajuzu syartul khiyar duna salasati ayam idza kana al-waqtu ma'luman. Nah, bagaimana kalau misalnya lebih dari 3 hari itu ya? Ya, kalau lebih dari 3 hari asalkan waktunya itu ditetapkan misalnya sebulan boleh, nggak ada masalah. Ya, eh, itu boleh. Asal maklum, yang goror itu kalau misalnya ya lebih dari 3 hari tapi tidak ada waktunya. Nah, ini goror. Makanya tadi sudah saya singgung juga, itu goror tidak boleh. Ya, tapi kalau waktunya ditentukan seperti yang hari ini garansinya sebulan ya, garansinya setahun. Oke, nggak ada masalah. Ya. Lalu li'annahu idza jaza syartu salas fama dunaha aula bidzalik. Ya, jadi kalau misalnya eh, apa? Kalau di sini dunaha ini harusnya dipahami di bawah 3 hari. Termasuk juga lebih dari 3 hari ya. Asalkan asalkan maklum, waktunya maklum, nggak ada masalah. Itu termasuk syarat yang baik aja, nggak ada masalah itu. Ya, jadi dalam jual beli ada syarat-syarat seperti ini sah-sah saja syarat. Jadi tidak semua syarat ya dalam jual beli itu tidak boleh. Dari dalam jual beli syarat dibolehkan, buktinya ada namanya khiyar syarat, ya selama syaratnya itu bukan bukan menjadi syarat yang kemudian dipahami sebagai dua akad dalam satu transaksi ya. Nah, itu yang tidak dibolehkan. La bai'atain fil bai'ah, jadi tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi. Yang dimaksud dalam dua akad dalam satu transaksi itu adanya ya yang paling umum dan tidak ada khilaf para ulama di situ. Ini kan modelnya macam-macam terus. Tapi yang tidak ada khilaf para ulama itu dua akad dalam satu transaksi itu surahnya bentuknya adalah penjual A, penjual B. Ya, penjual A ini ingin membeli rumah ya dari si B, lalu kemudian entah dia mensyaratkan bahwa ya saya beli rumah sama kamu, ya nanti kamu beli mobil saya, ya atau si penjual B mensyaratkan ya kalau
oke, saya jual rumah saya ke kamu, tapi saya harus jual mobil kamu ke saya. Misalnya seperti itu. Jadi bisa dari A yang mensyaratkan atau yang mensyaratkan juga dari B. Tapi di sana ada terjadi jual beli, dua jual beli. Ya, yang mana jual beli itu menjadi syarat atas jual beli yang lain. Nah, ini tidak ada khilaf para ulama terhadap bentuk ini sebagai dua akad dalam satu transaksi. Adapun ya syarat-syarat yang lain mungkin dipahami sebagai dua akad dalam satu transaksi, ya itu sebenarnya bukan tidak termasuk dua akad dalam satu transaksi ya. Ya, misalnya dalam kasus misalnya orang jual, ya saya jual barang ini, tapi misalnya dalam kasus bundling ya, saya jual barang ini tapi harus belinya ini juga. Nah, ini nggak termasuk cuma dalam dua akad dalam satu transaksi, ya, itu tidak termasuk. Baik, ini sudah kita bahas juga ya masalah syarat-syarat seperti ini. Eh, kita lanjutkan, ya juzu syartul khiyar fi salasati ayyam wa yadkhulu fiha layali li daruril hadits sabiq. Jadi syarat khiyar ini boleh ya dalam 3 hari, dan termasuk di sana berarti bisa malamnya dihitung 3 hari 3 malam ya. Dalam hadis yang sebelumnya sudah kita jelaskan, nah wala yajuz aksar min satu ayam, ya tidak boleh lebih dari 3 hari. Fa in zada batala al-aqlu wujud syartil fasid. Kalau lebih dari itu ya dikatakan batal akadnya karena ada syarat yang fasid tadi. Karena al muslimuna ala syurutihim, ya, wa in kana ada syartin. Ya, intinya al muslimuna ala syurutihim, ya, muslim itu ya harus melaksanakan apa akad-akad mereka, termasuk syarat-syarat yang menjadi akadnya, ya, selama tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya. Jadi kalau ada syarat, ya, eh, yang mengharamkan apa yang Allah yang halal atau menghalalkan apa yang haram, ya, itu tidak dibolehkan. Nah, wa huwa mubtilun lil akhdi li anna syarta yatadaman ghaliban ziyadatan fi zaman aw mahabbatan. Nah, ini sudah ada. Wa yajuzu syartul khiyar duna salasati ayyam idza kana al-waqtu ma'lum. Ini tadi sudah ya. Boleh khiyar itu, syarat khiyar itu 3 hari kalau waktunya terus apa? Ya diketahui. Ya annahu idza jaza syartu salas famadunaha aula bidzalik. Mana? Tunggu. Nah, ini. فما دونها أولى بذلك فيجوز أن يشترط لأحدهما 3 أيام والآخر يوم أو يومان لأن ذلك جعل لشرطهما. Jadi ya nampak di sini ya syarat syarat 3 hari itu maksimal, ya. 1 hari 2 hari dianggap aula. Maksudnya 3 hari aja boleh, apalagi lebih pendek. Tapi yang penting maklum diketahui di situ. Namun kemudian eh, gimana kalau lebih dari 3 hari? Ya, lebih 3 hari. Ada yang eh, mensyaratkan ya selama maklum nggak masalah, ya. Tetapi memang itu terlalu anu ya. Sebagian mustahid mengatakan bahwa itu goror, ya goror bagi si penjual. Tetapi hari ini kebanyakan para pedagang itu mereka mensyaratkan misalnya sebulan atau bahkan di waktu-waktu yang lebih panjang gitu ya. Dan mereka tidak merasa terdolimi, terbebani dengan hal itu. Sehingga biasanya para fuqaha ya ini babnya dimasukkan ke dalam bab apa itu namanya itu. Artinya sudah terlalu banyak orang lakukan gitu ya. Ya. Dan tidak ada yang merasa terzolimi dengan kasus itu sehingga kemudian mereka bolehkan. Tetapi saya cenderung tidak menggunakan istilah itu karena walaupun itu mayoritas dalam kitab-kitab kita temukan, tetapi itu terlalu beresiko gitu ya, terlalu beresiko untuk digunakan. Baik, ini selingan aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi
eh di anna dzalika ja'lu ila syartihima bihaitsu yakunul waktu ma'luman. Intinya kalau waktunya diketahui ya 2 hari, 1 hari sangat boleh. Illa idza kana al-mabi'u mimma yatasara'u ilaihi al-fasad faba'ahu bi syartil hiyar salasa ayyam fayabdul bai'u fil asah. Ya kecuali kalau misalnya barang itu ya terlalu eh, apa mendesak gitu ya, harus segera gitu kan, karena takut rusak ya, lalu kemudian maka dia jual dengan syarat khiyar 3 hari ya, eh, seperti itu ya. Nah, fayabtulu bai'u fil asah. Jadi mereka ada hilaf di antara Syafi'iyah yang mengatakan bahwa ya jual belinya tetap sah, ada yang mengatakan batil. Wallahu alam bishawab. Ya, ini berkaitan dengan khiyar syarat. Kemudian wa yustratu an takunal muddatu ma'lumah. Ya, intinya yang namanya syarat, kalau mau ngasih syarat itu harus bilang, harus diketahui. Misalnya ya udah, em, syaratnya 3 hari ya, kasih garansi 3 hari, atau dia bilang 2 hari atau tiga atau 1 hari. Nah, fa in syaratal khiyar mutlaqan, kalau keduanya mensyaratkan khiyar tetapi dengan lafaz mutlak, tidak menyebutkan berapa harinya ya, walam yuqaddirahu bi syai' au qadarahu bi muddatin majhulatin batal al-bai'. Jadi katanya kalau salah satu atau keduanya tidak menetapkan berapa lama khiyarnya di situ, nah ini dianggap ya apa namanya, jual belinya batal. Kalau misalnya ya mereka hanya mengatakan ya udah, kasih saya khiyar, kasih syarat, kasih saya khiyar syarat misalnya, tapi tidak menyebutkan berapa harinya, ya mending nggak usah pakai khiyar syarat aja sekalian, kan begitu ya. Jadi ketika tidak menyebutkan maka dianggap batal. Walau syaratahu ila waqtin tulu isyamsi au ghurubiha minal ghadir jaz. Nah, kalau dia misalnya mensyaratkannya pakai bukan hari tetapi misalnya dari terbit matahari ya, 2 kali misalnya, ya sangat nggak ada masalah karena dianggap itu masih 2 hari misalnya ya. Atau dalam kasus ini waktu tulu isyamsi au gurubiha ya, misalnya mulai dari terbit matahari hingga kemudian terbenam di hari besoknya ya, berarti 2 kali terbenam berarti 2 hari boleh. Wakadha idza tabayya'a naharan bi syartil khiyar ila lail, atau misalnya mereka keduanya melakukan jual beli di siang hari dengan syarat khiyar, ya udah, ya namanya khiyar ini kan pilihan ya, ada yang mau mengambil khiyar, ada yang enggak, ya terserah. Artinya kalau dia mau mensyaratkan ya silahkan, kalau mau mau nggak mau ngambil khiyar ya nggak apa-apa ya. Kalau dia mau ngambil khiyar ya, misalnya dia jualan siang hari, lalu kemudian ya udah saya minta khiyar ya, ya, tapi sampai malam hari nih, ya. Atau aulailan bisyartil khiyar ilan nahar, atau misalnya dia melakukan jual belinya malam hari, ya. Kemudian dibilang kasih saya khiyar ya, garansi sampai siang hari. Nah, jual belinya boleh. Sah. Wala yadkhulu zaman akhar fil bai'. Ya, ya intinya jual beli seperti itu dianggap sah ya, dan hari yang disyaratkan selain hari itu, waktu itu ya tidak bisa, artinya tidak berlaku gitu. Nah, wa idza syaratal khiyar fil bai'i li muddatin muayyana fa innaha tabda'u min hinil aqdi li anna al muddata mulhiqatun bil aqdi. Jadi lalu bagaimana kita menghitung misalnya 1 hari 2 hari khiyar tersebut? Kalau misalnya dia melakukan khiyar, maka startnya itu dari kapan? Yaitu ketika akad itu dilakukan, mulainya menghitung dari situ ya, karena dianggap waktu itu al-muddah mulhiqatun, ya mulhiqatun bil akdi, artinya dia benar-benar eh, berhubungan ya atau berkaitan dengan akad. Fatabada'u min hinihi kal ajal wala ibrata li tafarruqi ba'dal akdi. Ya, jadi eh, dia dimulai ketika itu ya, waktunya saat akad itu, dan tidak ada ibrah, tidak bisa diperhitungkan itu ketika tafaruknya, hitungnya dari tafaruk ya, berpisah dari majelis akdi itu bukan.
Li'annahu lam ya'lam mata yatafarraqan, karena itu dianggap majhul, ya, tidak diketahui bisa jadi akadnya kapan, dia tafaruknya setelah setengah hari gitu ya. Ya dari situ. Ya itu nggak bisa. Oleh karenanya maka yang jadi patokan adalah waktu akadnya, bukan waktu tafaruknya, berpisahnya di majelis akad. Wa in syaratahu min waqti tafarruq batala aqd. Bagaimana kalau misalnya keduanya mensyaratkan tafarruqnya di majelis akad, bukan saat akadnya, ya. Dianggap di majelis apa di mazhab Syafi'i itu dianggap sebagai akadnya batil kalau melakukan hal itu, ya. Wa in syaratal khiyar ba'dal aqdi wa qabla tafarruq fa innahu yabda'u min waqti syart. Nah, bagaimana kasusnya kalau misalnya, ya, dia keduanya atau salah satunya melakukan khiyar syarat itu, meminta khiyar syarat itu setelah akad terjadi, ya, kan boleh, ya, tetapi syaratnya apa, ketentuannya kalau setelah akad, ya, sebelum berpisah dari majelis akad, nah itu boleh. Tapi kalau sudah berpisah dari majelis akad tidak berlaku baginya khiyar syarat, kan begitu ya. Jadi tidak boleh orang misalnya pembeli beralasan dengan khiyar syarat, ya, karena berubah pikiran sudah sampai di rumah, sudah berpisah dari masjid akad, pada tadi tidak, sebelum saat akad atau sebelum berpisah dari majelis akad tidak mengajukan khiyar syarat seperti itu. Lalu kemudian susu pulang ke rumah, lalu datang lagi ke situ, dia mengatakan saya berubah pikiran, saya kembalikan barangnya, mari uangnya, misalkan gitu ya. Itu sudah tidak berlaku. Karena kenapa dia dari awal, ya, tidak mengajukan khiyar syarat saat di tengah masih berakad ataupun sebelum meninggalkan majelis akad, ya. Ya bisa jadi kan ada kasus yang seperti itu. Nah, fa innahu yabda'u min waqti syart. Nah, lalu kalau misalnya orang tersebut dia khiyar mengajukan khiyar syaratnya itu setelah akad tetapi sebelum berpisah dari majelis akad, maka bagaimana menghitungnya? Menghitungnya, ya, startnya kapan? Yaitu saat syarat itu disampaikan, saat itulah startnya. Fayushtaratu fi muddati khiyari syarti salah satu syurut. Nah, jadi orang yang melakukan syarat, eh, maaf, dalam apa, mudah mudah khiyar, ya, mudah khiyar zaman waktu berapa lama khiyar itu ada syaratnya, ya. Dalam khiyar syarat itu ada tiga syaratnya. Yang pertama, antakuna limudatin ma'lumah. Jadi syaratnya mudahnya berapa lama khiyar itu yang ingin dia minta itu harus maklumah, harus diketahui, tidak boleh majhul, ya. eh Majhul itu misalnya apa ya, majhul itu ya, dia eh, dia ya intinya dia tidak jelas atau dia menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami, ya, atau dengan korina-korina indikator waktu yang tidak diketahui misalnya, ya, itu majhul. Contoh misalnya, ya, oke, kasih syarat, apa, kasih garansi ke saya selama selama ayam di rumah saya bertelur dua kali misalnya, memiliki telur dua kali, nggak tahu dia apa tiap hari bertelur satu-satu, ya, satu biji sebiji setiap hari, ya berarti kan kalau dua biji kan dua hari kan itu bisa jadi nggak bertelur dia. Bertelurnya hari ketiga itu majhul, ya, misalnya, ya, ini tidak mungkin, ya. Itu seperti jadi harus mudah maklumah. Wa alla tazidu an salasati ayam, dia tidak boleh lebih dari 3 hari. Wa an takuna mutawaliyatan wa mutassilatan bil aqdi, dan dia harus mutawaliyah. Jadi harus 1 hari 2 hari itu, eh, misalnya dia ngambil 3 hari, nggak boleh misalnya 24 jam itu 1 hari, dianggap 1 hari itu misalnya hari Senin, ya. Lalu kemudian Selasanya tidak berlaku. Kemudian 2 harinya itu dianggap nanti hari Rabunya, ya. Kemudian Kamisnya nggak berlaku, Jumatnya, nah 3 hari, bukan, bukan, dia harus mutawali, ya, harus berurutan, ya, harus berurutan. Jadi 3 hari ya 3 hari, Senin, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, ya. Jadi harus seperti itu, ya. Jadi mutawaliyah muttasilah bin akdi, dan harus muttasilah dengan akad saat diucapkan, ya. Artinya saat diucapkan itu, ya, dia katakan bahwa ini 3 hari, ya, saya berakad untuk itu ya selama 3 hari, misalnya seperti itu. Nah, jadi
Mungkin akan ada pertanyaan ya dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya terkait tentang gimana dalam kasus-kasus orang yang memberikan hiar garansi lebih dari sebulan, ya, dan seterusnya. Eh, nah itu nanti akan kita bahas khusus ya persoalan tersebut ya. Yang pasti eh, apa eh, garansi dalam pengertian benefit ya bukan sebagai hiar syarat itu masih mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak haram ya. Karena kenapa ini tadi bahasan, oh nggak boleh lebih dari 3 hari kalau itu bisa batal jual belinya. Nah ini kalau kasusnya itu hiar ya hiar syarat memang kita mengajukan hiar syarat yang eh, yang umumnya diajukan oleh seorang pembeli gitu ya kepada si penjual. Kalau dia mengajukan ya jangan lebih dari 3 hari. Misalnya dia bilang ya saya mau beli tapi maunya saya 4 hari, 5 hari, seminggu, sebulan. Nah, dalam pandangan mazhab Syafi'iyah itu tidak dibolehkan karena memang hadisnya itu ya minta khiarnya itu ditoleransinya 3 hari, tapi memang tidak ada larangan juga dari Nabi lebih dari situ. Oke, karena dia menuntut dibatasi ya, dibatasi 3 hari. Gimana kalau misalnya ini dalam kasus ya kasusnya si pedagang yang memang eh, dia mengatakan saya menjual barang dan barang yang saya jual ini ya saya memberikan jaminan ya Anda boleh mengembalikan barangnya ya eh, misalnya sebulan kalau terjadi masalah dan umumnya itu ya umumnya jaminan atau garansi yang disampaikan eh, apa ya atau yang diberikan oleh pedagang yang sebulan 2 bulan jaminan produk itu umumnya itu kaitannya itu dengan khiar AIB nanti kita bahas insya Allah ya di fayustarat fi muddati khiar nah ini sudah ini walau tabaya bi ghairi isbati khiar syarat summa syarata fil majlis khiyaran aw ajalan fayasiku ya jadi bagaimana kalau misalnya kedua orang melakukan jual beli ya tetapi mereka tidak di saat jual beli itu tidak isbat khiyar mereka tidak mengajukan khiyar syarat tadi kemudian ya mereka hanya saling mensyaratkan itu di majelis ya khiyar atau waktu tertentu nah boleh saja nggak ada masalah wa yasihu kasyarti fil aqdi itu sah jual belinya dan dianggap sebagai syarat ya dalam jual beli maaf sebentar sebentar oke nah summa syarat fil majlis oh baterainya hebat sebentar 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 oh laptopnya nggak mau ngecas sebentar ya Baik, Ustaz. tidak masalah Nah, bisa, Ustaz. nggak ada masalah ini di sebentar sebentar Kalau mau dibukakan dari sini, Ustaz, PDF-nya mungkin. sebentar ya karena dia mau lobet nih chatnya nggak masuk nah, Mungkin dicek colokan listriknya, Ustaz. Harus. ini kabelnya masalah kabelnya Iya. nih
Tadi masuk nih, bikin penyakit dia nih. Oke, bentar. Kalau enggak ini saya jaga-jaga aja. Takut lopet. Sudah. Baik. Bentar ya. Saya ada handphone aja. Khawatir lopet ini. Atau mau saya tampilin Ustaz? Bentar. Saya join. Kita lanjut di handphone ya. Ya, lanjut. Benar. Lopet handphone apa? Laptop yang isi. Mereka tadi mudah ya, mudahnya ya waktu. Nah, walau tabaya bighairi itsbati hiya risalatu masalatu fil majlis siyaran au ajaran fayasim wa yakunu syar'an ya berapa itu. Ya, kalau misalnya dua orang yang melakukan jual beli, mereka melakukan jual beli tanpa menyebutkan khiyar syarat. Lalu kemudian mereka mensyaratkan di majelis satu satu khiyar tadi, pilihan tadi, kesepakatan ya untuk misalnya ya atau semacam garansi lah ya atau waktu tertentu misalnya ya sah-sah saja nggak ada masalah bayakun kasyarti fil akdi dan itu dianggap sebagai ya syarat dalam akdi lakin ya berahu min waktu syarti aidon kapan dimulainya yaitu saat syarat waktu yang disebutkan itulah syarat wala yajibu 'alal ba'i taslimu al-mabi wala 'alal mushtari taslimu saman fi zaman al-khiyar kalau tabarra'a ahaduma ya bitaslim lam yakun ya ma wala yujbaru al-akhar ma indahu wala istibdadu madhur. Jadi tidak ada kewajiban bagi bagi penjual ya untuk menyerahkan barangnya termasuk bagi uh, apa pembeli untuk menyerahkan uangnya di waktu tadi ada khiyar tadi ya tapi kalau misalnya salah seorang hanya menyerahkan apa uh, yang harusnya dia serahkan ya itu tidak batal khiyarnya ya wala yujbar akhar ala taslimah indahu dan tidak akan dipaksa yang lainnya untuk memberikan misalnya barangnya atau pihak lainnya itu adalah memberikan uangnya walau istidlal dan manfaat ya dia punya hak untuk mengembalikan apa yang sudah dibayar. Wallahu a'lam bishawab ya ini adalah bahasan tentang dia ya tadi sudah kita bahas tentang eh, apa, ya tentang waktu ikhtiar itu seperti apa. Nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya tentang kepemilikan di waktu ikhtiar itu terhadap barang seperti apa. Lalu kalau barangnya rusak di waktu ikhtiar itu gimana? Ya. Lalu kemudian membatalkan jual beli atau melanjutkan jual beli ya dalam kasus khiyar itu seperti apa? Lalu biar syarat itu jatuh dalam kondisi seperti apa? Nanti insya Allah akan kita jelaskan secara cepat nanti kesempatan berikutnya ya baru kita masuk khiyar al-IB baru setelah itu kita bahas khiyar-khiyar yang lain juga khiyar setelah kehidupan ada khiyar wasaf ada khiyar-khiyar yang lain terasa cukup sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan masih ada kesempatan bagi kita 3 menit untuk diskusi. Saya kembalikan kepada Mas Riki. Eh, Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada di kolom chat Pak Saiful bertanya Ustaz.
Untuk khiyar aib selain karena produknya cacat, apakah juga berlaku untuk produknya yang tidak semua jumlahnya sesuai dengan yang dijanjikan, Ustaz? Itu bagaimana, Ustaz? Baik, saya langsung ya untuk pertanyaan Pak Syiful. Khiyar AIB itu sesuai dengan maknanya ya, itu kasusnya bukan karena misalnya jumlahnya yang tidak sesuai dari yang dijanjikan, tapi karena memang ada kecacatan terhadap produk. Yang produknya sudah sesuai tapi ada kecacatan, maka itu disebut sebagai AIB. Kalau misalnya produknya jumlahnya yang dibeli sekian, yang diberikan sekian, yang tidak sesuai, itu namanya bukan cacat, tetapi bisa jadi di situ ada gubun, ada ya ada tidak ada tipuan di situ dan seterusnya. Itu memungkinkan hal itu. Itu bahasan tadi bisa jadi terjadi dalam jenis jual beli apapun yang sehingga kemudian ada pensyariatan di situ biar syarat ya boleh tiap syarat karena kasusnya tidak berdasarkan hadisnya bukan tadi umumnya. Sebelumnya kayaknya ada pertanyaan ya, coba tadi saya lihat waktu laptop saya belum pertanyaan nampaknya ya, di sini kan nggak muncul, kalau ada coba di kalau ada pertanyaan Pertanyaan dari Pak Saiful tadi, Ustaz. silakan. Kalau tidak ada mungkin kita bukan kali ya, Tadi atau ada mau tanya langsung silakan Bapak Ibu. pertanyaannya dari Pak Saiful tadi, Ustaz. Tapi selain itu sudah tidak ada. Tidak ada ya, Silakan sudah. Bapak Ibu Nah, semuanya. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin jika tidak ada, kita tutup kajian pada malam hari ini. Kemudian ingin bertanya? enggak, Ricky. Oh, baik. Alhamdulillah. Tadi cukupkan saja, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, pertemuan pada malam hari ini kita selesaikan. Eh, Kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, Alhamdulillah, kita terus istiqomah dalam kajian ini. Semoga Allah berikan kita kembali kemuliaan ilmu, keberkahan dalam kehidupan. Semoga ikhtiar kita belajar ilmu ini menjadi ganjaran terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, mari kita ucapkan istighfar, kemudian alhamdulillah, kemudian doa qatul majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam Ibu semuanya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Ustadz Waalaikumsalam Yusuf. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Mas kasih, Riki. Ustaz. Ya, terima kasih.